Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 semester Gasal tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, di sini saya akan mereview sedikit materi kelas 10. Nah, di kelas 10 dulu kalian sudah mengenal istilah kinematika gerak, yaitu pada gerak lurus. Ya. Apa itu kinematika dulu? Kinematika itu mempelajari tentang gerak, tapi tidak memperhatikan aspek penyebabnya. Nah, beda dengan dinamika ini. Kalau dinamika ini, dia memperhatikan aspek penyebabnya, seperti itu. Nah, oke, di sini nanti ada dinamika rotasi. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi. Apa itu gerak rotasi? Gerak yang berputar atau berrotasi, seperti itu. Nah, tapi dengan memperhatikan aspek penyebabnya. Apa itu aspek penyebab gerak? Kalau dulu di gerak lurus, yang menyebabkan gerak itu adalah gaya, ya. Nah, kalau untuk gerak rotasi ini atau gerak berputar ini, itu yang menyebabkan gerak adalah momen gaya. Nah, momen gaya ini istilah lainnya adalah torsi. Dinamakan torsi. Jadi momen gaya dan torsi itu sama. Nah, torsi ini akan menyebabkan terjadinya percepatan sudut sehingga nanti akan bergerak rotasi seperti itu. Torsi ini simbolnya adalah tau. Nah, itu yang seperti huruf T seperti itu, tapi agak melengkung sedikit ujungnya. Di situ adalah namanya tau, ya. Simbol, ya. Namanya tau. Itu adalah torsi atau momen gaya. Nah, torsi atau momen gaya ini merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Nah, seperti itu. Jadi ini ibaratnya kalau di gerak lurus itu adalah gaya, kalau di gerak melingkar itu momen gaya. Nah, besaran vektor itu apa? Di kelas 10 sudah dipelajari bahwa vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, seperti itu. Jadi, selain punya nilai, vektor ini atau torsi ini nanti punya arah. Oke, kemudian selanjutnya untuk lebih memahami tentang torsi. Nah, di situ saya menggambarkan sebuah ilustrasi, ya. Di situ ada poros, kemudian ada batang, seperti itu. Nah, itu ada porosnya. Kemudian saya gambarkan gaya yang tegak lurus dengan batangnya, yaitu F gaya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gaya itu menyebabkan benda itu bergerak karena di sini ada poros, maka nanti gerakannya akan menjadi berputar seperti itu. Ya. Batang itu ditarik dengan gaya F sehingga nanti gerakannya berputar karena dia ada porosnya. Nah, jadi bergerak rotasi. Seperti itulah cara kerjanya untuk yang torsi ini. Kemudian setelah itu ada sebuah ilustrasi. Yang pertama di situ ada ilustrasi A, kemudian ilustrasi B dan ilustrasi C. Ya, ada A. Bentar, saya tarik ke atas. Oke. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi B dan ada ilustrasi C. Oke. Nah, di ilustrasi A ini sendiri di situ ada porosnya, ada sebuah kunci dengan skrup di situ, ya. Masing-masing ada skrupnya. Ceritanya seseorang ingin memutar skrup nih. Nah, gitu. Yang pertama itu F-nya ada di dekat dengan poros. Itu agak di ujung dekat dengan poros. Kemudian di situ ada FA gayanya, gaya A. Kemudian ada FB untuk bawahnya, kemudian FC. Kemudian ada RA, RB dan RC. Nah, di sini F adalah gaya. Oke, F adalah gaya. Itu ilustrasinya A, B dan C. Kemudian yang RA, RB dan C ini adalah jaraknya sebetulnya. Jarak dari mana? Dari poros ke gayanya. Nah, jarak ini disebutnya adalah dinamakan apa? Ada yang sudah tahu? Iya, disebutnya lengan gaya. Lengan gaya. Jadi nama lainnya RA itu adalah lengan gaya. R, ya. Kalau FA itu adalah gayanya.
RA, FB, FC. Nanti ada RA, RB, RC. Jadi nanti untuk momen gaya itu sendiri, untuk persamaannya adalah bisa dituliskan sebagai berikut. Torsi sama dengan R cross F. Nah, seperti itu. Atau lengan gaya dikalikan dengan gayanya itu sendiri. Bagaimana jika gayanya itu tidak tegak lurus tapi membentuk sudut? Nah, ada sudut theta di situ. Nah, ketika membentuk sudut, maka torsi sama dengan R cross F kali sin theta dikalikan sudutnya. Seperti itu. Itu adalah persamaan kedua untuk momen gaya atau torsi. Nah, ada dua persamaan. Kemudian ada sebuah aturan atau konvensi yang menyatakan bahwa nilai torsi itu bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, namanya konvensi atau perjanjian yang tidak tertulis secara resmi gitu ya, tidak secara resmi, tapi kita menyepakati itu untuk digunakan. Nah, di buku yang kita gunakan itu torsi yang positif itu searah dengan jarum jam, searah putaran maksudnya ya, searah dengan putaran jarum jam. Oke. Kemudian torsi yang negatif berarti dia yang berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Seperti itu saja, oke ya. Jadi mudah diingat ya. Yang positif itu searah dengan putaran jarum jam, yang negatif itu berlawanan dengan putaran jarum jam. Maksudnya seperti itu.